Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bapak dan Ibu guru berharap teman-teman selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat. Insya Allah hari ini kita akan belajar IPS, materi perjuangan bangsa Indonesia. Di mana dengan belajar ini kita dapat mengingat kembali bagaimana perjuangan para pendiri bangsa untuk memperebutkan kemerdekaan Indonesia, dan juga bisa merasakan semangat para pejuang dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Indonesia terkenal sebagai tempat penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan, penyedap makanan dan pengawet makanan. Maka berlomba-lombalah bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah dari Indonesia. Belanda pertama kali masuk ke Indonesia tahun 1596 di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman. Ia berhasil sampai ke Indonesia tepatnya tanggal 27 Juni 1596 dan mendarat di perairan Banten bersama keempat kapalnya, yaitu Amsterdam, Hollandia, Mauritius, dan Yufken. Keberhasilannya membuka jalan bagi ekspedisi lain. Kedatangan bangsa Belanda diterima baik oleh Raja Banten dan masyarakat Banten. Kegiatan perdagangan pun menjadi ramai. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Bangsa Belanda berubah menjadi serakah dan kasar. Sikap itulah yang menyebabkan mereka dimusuhi dan diusir dari Banten. Kedatangan kedua Belanda ke Indonesia tepatnya 2 tahun, yaitu 1598. Kali ini mereka bersikap baik sehingga dapat diterima dengan bangsa Indonesia. Banyak pedagang Belanda datang ke Indonesia, akibatnya terjadi persaingan dagang dan pertikaian di antara mereka. Untuk menghindari pertikaian, tepatnya tanggal 20 Maret 1602, dibentuklah Persatuan Dagang Hindia Timur yang lebih dikenal dengan VOC. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Booth. Kemudian digantikan oleh Jan Pieter Joenson dan memindahkan kantor VOC dari Ambon ke Jayakarta yang kita lebih kenal sekarang dengan nama Jakarta. Pada masa pemerintahan Jan Pieter Joenson, dia mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Kemudian VOC dibubarkan tepatnya pada tanggal 31 Desember 1799 dikarenakan banyaknya anggota yang korupsi dan dia membiayai perang yang besar, sehingga VOC bangkrut dan dibubarkan. Kemudian abad ke-18, Perancis menaklukkan Belanda dan mengangkat William Daendels sebagai Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia. Rakyat dipaksa kerja rodi untuk membuat jalan sepanjang 1000 km dari Anyer ke Penarukan dan juga mendirikan pabrik senjata. Kemudian pemerintahan Daendels digantikan oleh Johnson. Dan pada masa pemerintahan Johnson, Inggris mendarat di Pulau Jawa dan berhasil merebut Batavia dari Belanda. Kemudian Belanda yang terdesak pada akhirnya menyerah dan membuat perjanjian dengan Inggris. Perjanjian tersebut dinamakan Perjanjian Tungtang. Berdasarkan Perjanjian Tungtang, Inggris menguasai seluruh Jawa, Madura, dan seluruh pangkalan Belanda di luar Jawa. Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal yang mewakili pemerintah Inggris di Nusantara. Raffles memperlakukan kebijakan wajib kerja untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia seperti kopi dan kayu jati. Penjajahan Inggris di Nusantara berlangsung selama 5 tahun. Kemudian Inggris menyerahkan Indonesia kembali kepada Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Van den Bosch memperlakukan sistem tanam paksa atau cultuurstelsel. Pada masa pemerintahan Van den Bosch, kas negara Belanda sudah kosong akibat perang. Selama penerapan tanam paksa ini, rakyat Indonesia menjadi semakin menderita, bencana kelaparan pun terjadi di mana-mana. Sebaliknya, kas Belanda yang sebelumnya kosong telah terisi penuh kembali. Kebijakan tanam paksa ini banyak ditentang oleh masyarakat pribumi maupun warga Belanda.
Salah satu warga Belanda yang menentang sistem tanam paksa ini ialah Edward de Westdekker yang mendapat julukan Multatuli. Ia menuliskan sebuah buku yang berjudul Max Havelaar yang bertujuan untuk membuka seluruh mata dunia tentang kekejaman pemerintahan kolonial Belanda terhadap rakyat pribumi. Selama masa penjajahan Belanda di Indonesia, rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Pada masa itu, rakyat Indonesia melakukan perlawanan dengan dipimpin oleh para pejuang yang gagah berani. Beberapa tokoh yang memimpin perjuangan bangsa Indonesia antara lain adalah: yang pertama adalah Pattimura. Pattimura adalah seorang pejuang dari Maluku. Nama aslinya adalah Thomas Matulesi. Pattimura pernah menjadi tentara Inggris dan memiliki pangkat Caesar Mayor. Oleh karena itu, ia mendapat julukan Kapitan Pattimura. Kapitan Pattimura memimpin perjuangan rakyat melawan Belanda di Maluku pada tahun 1817. Di bawah pimpinan Pattimura, rakyat Maluku berhasil merebut benteng Dorset di Saparua dalam waktu 2 hari. Untuk menghadapi perlawanan Pattimura, Belanda menggunakan taktik divide et impera, memecah belah. Belanda memperalat Raja Boi untuk mengetahui tempat persembunyian Pattimura. Dengan taktik tersebut, Pattimura berhasil ditangkap dan dihukum mati pada tanggal 16 Desember 1817. Yang kedua adalah Tuanku Imam Bonjol. Imam Bonjol merupakan pejuang yang berasal dari Sumatera Barat. Nama aslinya yaitu Peto Syarif. Nama Bonjol diambil dari sebuah nama desa di daerah Sumatera Barat. Beliau memimpin kaum Padri berjuang untuk memurnikan ajaran Islam dari penyimpangan dan melawan penjajah Belanda. Perang antara kaum Padri dengan Belanda disebut Perang Padri. Awal mulanya, perang ini adalah perang saudara antara kaum adat penduduk setempat dengan kaum Padri yang memeluk agama Islam. Pada tahun 1821, kaum adat meminta bantuan Belanda untuk memerangi kaum Padri. Tetapi pada tahun 1833, kaum adat dan Padri bersatu memerangi Belanda. Dan pada tanggal 28 Oktober 1837, Imam Bonjol memenuhi undangan Residen Perancis untuk berunding di Palupu. Namun perundingan tersebut hanya jebakan yang dibuat oleh pihak Belanda. Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Kemudian dipindahkan ke Ambon dan selanjutnya ke Manado. Beliau pun wafat di Manado pada tanggal 6 November 1864. Yang ketiga adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan seorang pejuang dari Jawa Tengah. Nama asli beliau adalah Raden Mas Antowiryo. Beliau merupakan putra Sultan Hamengkubuwono III. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, yaitu sejak 1825 sampai 1830. Peperangan inilah yang merupakan peperangan terberat yang dihadapi oleh Belanda. Taktik yang digunakan Pangeran Diponegoro adalah taktik gerilya atau sembunyi-sembunyi. Pada 28 Maret 1830, Belanda mengajak Pangeran Diponegoro untuk melakukan perundingan di Magelang. Namun hal tersebut hanya merupakan taktik Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Beliau pun ditangkap dan diasingkan ke Manado. Kemudian beliau dipindahkan ke Makassar dan meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 1855. Yang ketiga adalah Pangeran Antasari. Pangeran Antasari merupakan seorang pejuang dari Kalimantan Selatan. Beliau merupakan keturunan Kesultanan Banjarmasin. Pangeran Antasari memimpin pasukannya pada Perang Banjar yang menyerang Belanda pada 18 April 1859 sampai 1903. Dalam peperangan tersebut, pihak Belanda berada dalam keadaan terdesak. Mereka kemudian mengajak Pangeran Antasari untuk melakukan perundingan. Namun, ajakan tersebut ditolak oleh Pangeran Antasari. Pangeran Antasari dengan bantuan Pangeran Hidayat membuat rencana untuk menyerang Belanda dengan jumlah pasukan yang lebih besar. Namun,
Pangeran Antasari meninggal karena penyakit cacar dan paru-paru. Beliau pun meninggal pada 11 Oktober 1862 di Bayan Bebek. Selanjutnya yaitu Sisingamangaraja 12. Ia merupakan seorang pejuang yang berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Beliau memimpin rakyat Tapanuli untuk melawan Belanda tahun 1878. Namun, serangan ini dapat dipatahkan oleh rakyat Tapanuli. Pada 1889, pertempuran kembali berkobar dan Sisingamangaraja 12 beserta pengikutnya bersikap bertahan. Akhirnya, pada tahun 1904, Belanda kembali menyerang. Dalam serangan kali ini, Sisingamangaraja 12 gugur. Beliau kemudian dimakamkan di Tarutung. Yang terakhir adalah Teku Umar. Ia merupakan salah satu pejuang dari Aceh. Beliau bersama istrinya Cuk Nyadien dan teman-temannya, yaitu Panglima Polim dan Teku Cikditiro, memimpin rakyat Aceh untuk melawan Belanda. Perang Aceh berlangsung dari tahun 1873 sampai 1903. Belanda sangat kesulitan mematahkan serangan rakyat Aceh karena rakyat Aceh sangat gigih berjuang. Belanda pun mengutus Nok untuk menyelidiki kelemahan masyarakat Aceh. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Belanda kemudian menggunakan siasat adu domba. Caranya dengan memerangi para ulama dan mendekati para ketua adat dan kaum bangsawan. Masa pendudukan Jepang di Indonesia. Latar belakang Jepang ke Indonesia adalah pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang berhasil menyerang Pearl Harbor yang merupakan pangkalan perang Amerika Serikat di Pasifik. Setelah berhasil melumpuhkan pangkalan perang Amerika, Jepang berusaha mengusir Belanda di Nusantara. Jepang pun berhasil menguasai Pulau Tarakan di Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Selanjutnya, di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Himamura, pasukan Jepang mendarat serentak di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah pada tanggal 1 Maret 1942. Jepang pun berhasil menduduki Batavia pada tanggal 5 Maret 1942. Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang, dan mereka menandatangani perjanjian di Kalijati Subang pada tanggal 8 Maret 1942. Jepang memikat hati rakyat Indonesia dengan cara memperbolehkan bendera merah putih untuk berkibar, mengizinkan lagu Indonesia Raya dinyanyikan, dan mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia. Kegembiraan rakyat Indonesia atas kedatangan tentara Jepang tidak berlangsung lama. Pasukan Jepang mulai berubah perangainya. Jepang mulai mengadakan pemerasan dan penindasan. Adapun penderitaan rakyat Indonesia selama masa penjajahan Jepang antara lain, Jepang merampas hasil pertanian rakyat seperti padi dan jagung untuk persediaan makanan pasukan Jepang. Banyak rakyat Indonesia terpaksa memakai pakaian goni, karet lempengan, atau bahkan pakaian dari daun rumbia. Bahkan banyak rakyat Indonesia yang menderita kelaparan sehingga ribuan rakyat meninggal dunia. Selanjutnya yaitu Jepang memanfaatkan rakyat Indonesia untuk diperas tenaganya. Para pekerja paksa pada zaman Jepang ini disebut dengan Romusa. Selain Romusa, banyak barisan yang dibentuk untuk kepentingan Jepang, seperti barisan pemuda, barisan pembantu polisi, barisan wanita, barisan pelopor, barisan berani mati, barisan pelajar, dan pembela tanah air. Itu tadi perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah Belanda dan Jepang. Selanjutnya yaitu materi persiapan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI dan PPKI, serta proklamasi sudah teman-teman dapatkan di materi BBA tema 1. Insya Allah teman-teman masih ingat ya. Jika ada sedikit terlupa, mungkin dibuka kembali buku tema satunya sebelum mengerjakan soal pada pengayaan nanti. Insya Allah hari ini tugasnya teman-teman mengerjakan
pengayaan 1 sampai pengayaan 4 pada halaman 113 sampai 116. Itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman sudah menyimak dan mendengarkan video ini. Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.